terkait masalah sampah. Pak Menteri, kita adalah orang yang mungkin sering melakukan kunjungan studi banding ke luar negeri. Ada beberapa negara yang saya lihat kebersihannya luar biasa, seperti negara Denmark, lalu Swiss, Jepang. Ini saya lihat luar biasa kebersihannya. Solo. Kalau kita bicara masalah lingkungan hidup, hal yang paling penting di mata masyarakat, lingkungan hidup berarti artinya adalah bersih-bersih. Bagaimana supaya kita terhindar dari polusi, dampak-dampak yang bisa mengakibatkan resiko kepada lingkungan masyarakat. Namun yang saya sayangkan dari apa yang kita inginkan, ini keberpihakan kepada masyarakat ini kurang jelas. Saya melihat fungsi masyarakat juga sebagian mereka juga membantu lingkungan hidup dalam bersih-bersih itu. Bahkan banyak kelompok-kelompok pengelola bank sampah di daerah. Persoalan sampah dominan kita lihat terjadi banyaknya di perkotaan. Saya dapilnya adalah Kota Tangerang, salah satu daerah yang masuk dalam keputusan Presiden sebagai daerah pengelola sampah untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Sekarang ini dengan adanya keinginan pemerintah untuk membuat PLTS di dapil wilayah saya sambut dengan baik. Namun jangan juga menimbulkan masyarakat di Kota Tangerang itu gelisah. Sekarang sampah sampai dijaga Satpol PP. Jadi kerja Satpol PP itu udah nggak ada gitu. Selain menjaga sampah, di setiap pasar-pasar sampah dijaga. Nah, yang paling penting bagaimana sampah diangkut dari rumah-rumah itu. Saya rasa bukan hanya saya, Pak Menteri dan stafnya juga pasti ada di rumahnya sampah yang jarang diangkut oleh pihak Pemda dan sebagainya. Nah, sementara yang terjadi hari ini ya, dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah di wilayah dapil saya Kota Tangerang, ini ada salah satu kader saya yang bernama Mandor Subur. Ini harus saya luruskan karena tadi nama saya disebutkan oleh pimpinan Pak Bambang pada saat sebelum kita memulai rapat tadi. Itu dikatakan ada pengepul sampah yang orangnya sudah meninggal hari ini. Karena orang tersebut yang bernama Mandor Subur, seorang RW, saya sedikit cerita, dia adalah seorang pengepul sampah. Memang salah, menurut saya salah. Salahnya adalah dia mengepul sampah di bantaran sungai, di mana sungai tersebut di sebelahnya itu ada lapak yang dia kumpulkan sampah-sampah di situ. Lalu dia dipidanakan. Sanksi pidananya ini minimum 1 tahun penjara, minimum. Jadi tidak ada kata-kata dihukum 5 tahun atau 3 tahun, tapi minimum. Nah, sehingga kita sangat aneh ketika ada informasi tentang seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, ya, mengelola tambang emas yang ilegal sifatnya atau bagaimana, itu divonis bebas, tidak bersalah gitu loh. Sementara seorang pengepul sampah, orang miskin, orang yang tidak mampu, Pak Menteri, itu dipenjara 1 tahun. Saya coba berjuang ke Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu, satu pun tidak ada mau balas WA saya.